mana suaranya? Nah, sebelumnya gue mau bilang, Jakarta, Medan, Samarinda, Pekalongan, itu kota. Cuman gue doang di sini dari Kecamatan Pamulang. Kecamatan, men. Ya, perkenalkan nama gue Beno, gue besar di Pamulang. Dan di Pamulang itu punya ciri khas, men. Ya kan, ada anak gaul yang sering ngomong asik. Tahu gak sih lo? Kayak, lu gokil banget asik. Ya. Kalian tuh kalau sadar tuh pasti tahu gitu kan. Kayak, lu tuh mendunia banget buat gue, asik. Ya. Tapi gue takut gitu, kata-kata itu jadi kata-kata keseharian kita gitu. Kan itu kata-kata tongkrongan ya kan. Jadi kata-kata seharian gitu. Kayak misalkan ada orang tua nyuruh anaknya mandi gitu. Adek mandi, iya mah asik. Lagi pacaran gitu kan, sayang kita putus gitu asik. Kok putus asik ya sayang? Bodo amat asik. Itu nggak enak banget kayaknya ya. Dan di Pamulang tuh juga terkenal cewek-cewek yang suka dugem, ya kan. Kalau nggak dugem tuh sakit kepala. Gatel-gatel, ya Allah. Iya, jadi di Pamulang itu kan emang nggak ada namanya tempat dugem gitu. Nggak ada yang namanya tempat dugem. Jadi harus jauh dulu. Nih gue pernah ketemu sama cewek Pamulang gitu. Dari Pamulang mau ke tempat dugem itu jauh banget. Naik sepeda. Dari Pamulang ke Lombok. Wah. Kalau cantik kan enak dilihatnya ya. Kayak, wih naik sepeda. Seneng banget, dugem gitu. Kalau cantik enak ya dilihatnya. Wah kita apa nih. Kita bisa dugem lagi gitu. Iya. Dan kemarin tuh ketemunya sama cewek gendut, ya Allah naik fiksi lagi. Mau dugem pakai dress kuning, legging kuning, ya kayak Timun Suri. Iya gue kan kasihan gitu, gue di sebelahnya dia tuh cewek. Mbak mau kemana mbak? Mau dugem, masih gue SD dia mau dugem ya kan asik banget. My God mau dugem kan gitu. Ya udah bareng gue aja, gue kosong kok, gue juga mau dugem kok gitu. Gak usah so baik dia loh. Nyolot nih ya, nyolot. Ya udah gue jalan aja, gue jalan terus gitu. Sampai tengah jalan ada suara ledakan. Bah, astagfirullahaladzim. Gue balik ke Mbak tadi jatuh. Mbak kenapa mbak? Betis saya pecah. Aduh, ada. Dari tadi kan bilang ikut nggak gitu. Dia nggak mau gitu kan. Ya Allah, dan tahu nggak kalian sih anak dugem tuh yang tebar pesona cewek-ceweknya, ya kan? Yang kalau misalkan di kiu. Misalkan Q-nya 3 kali gitu. Q. Q. Emang gue cewek apanya? Gue takutnya tuh jangan Q ke muka gue. Mbak, tolong mbak. Tolong mbak, mukanya jangan digituin gitu. Ya Allah, dan dengan pakaian yang gak layak sama umur ya tau gak? Ya kan SMP pakai baju yang seksi-seksi yang kelihatan pusar kemana-mana. Pakai hot pants jalannya begini kan. Itu kemarin gue ketemu cewek gitu ya. Pusar kemana-mana belum dipotong dari lahir. Suka kasihan gitu ngeliat cewek-cewek kayak gitu tau gak? Dan tau gak sih di diskotik itu tuh ada namanya DJ ya. Gue punya tuh teman di Pamulang namanya DJ Emur. Iya. Ya. Wah DJ tuh asik banget ya temenan sama crowd-crowdnya ya kan. Dia tuh kalau lagi di klub tuh biasanya kan joget-joget nih. Sebelum joget biasanya dia ngajak crowdnya tuh disuruh ngitung ya kan. Oke sebelum kita joget hitung dulu ya dari 1 sampai 3 ya oke. 1, 2, 3 juta rupiah. Yeay dapet duit. Bukan nyanyi. Dan biasanya tuh DJ itu kan banyak banget tombol ya. Wih dipencetin satu-satu. Ada salah satu tombol yang dia nggak tahu tau nggak? Wah tombol apaan nih? Pencet nggak ya? Pencet. Nos. Waduh DJ-nya terbang. Dan buat gue anak gaul itu kayak kecoa, agresif. Dan gue paling benci sama kecoa. Di sini yang suka kecoa? Gak tau kenapa. Buat gue kecoa itu arogan banget tuh nggak? Agresif ya kan, suka nemplok sana sini. Ini gue pernah di rumah waktu itu lagi di kamar lagi nonton deh. Lagi nonton sih. Tiba-tiba kecoa datang.
panik banget gitu. Katanya kalau ada kecoa itu kita suruh tenang agar kecoanya kabur, ya kan? Nah, ini nggak kabur, gue tuh, hai gimana nih, ya Allah. Kecoanya bilang, bro, gue nginep ya. Minta bantal. Ya udah gue bantal lah. Katanya juga kecoa itu matinya pakai kapur ajaib, bener gak sih? Ya kan? Akhirnya gue di depan kamar gue tulis tuh pakai kapur ajaib, biarin kecoanya nggak apa masuk lagi. Kecoa dilarang masuk. Gue liatin, kecoanya datang. Dihapus. Diganti kecoa punya hak. Masuk deh, oke selamat malam nama gue Weno. Kalau gue kesannya jadi nggak ngelihat stand up comedy, gue ngelihat ada host di situ kayak di film, kayak di TV-TV lain kayak gitu, yang berusaha membuat kelucuan. Padahal ketika kita di stand up kita tahu banget yang pertama justru jangan trying to be funny gitu. Gue nanggapnya justru gitu, lu perasaan waktu audisi nggak kayak gini, nggak kayak kelebihan energi ya. Tapi nggak tahu kenapa tadi gue nangkapnya lu trying to be funny banget. Itu aja sih kalau dari gua. Selamat malam Beno. Saya setuju sama Pak Dendro gitu. Kamu kayak uus aja gitu di atas, ceplos aja jadinya gitu. Dan yang kedua, tadi saya sempat bicara sama Panji gitu ya. Kamu kan kayak mencontohkan perempuan gitu kayak ke perempuan kamu. Karena kamu overreacting, jadinya aku nggak enjoy gitu. Mengingatkan aku sama salah satu komikers sih ada Diki ya. Diki, jadi kalau Diki tuh dia jelas banget ketika dia berubah mencontohkan perempuan tuh saya sebagai penonton awam kayak menikmati, oh oke, dan dapet gitu. Nah kalau kamu tuh bukan yang gak dapet, mungkin karena kamu ya tadi terlalu menggebu-gebu banget, jadinya kayak apa sih ini orang sibuk sendiri. Kita belum nangkap yang tadi, kamu udah pindah lagi kayak ngos-ngosan banget tuh. Jadi aku sih gak nikmatiin, sorry. Ya, makasih Mbak. Kesannya kayak lu jelek ya, kesannya dilihat dari reaksi para juri gitu. Sementara lu terakhir, terus sebenarnya penonton juga ketawa. Masalahnya di sini, Beno. Semua orang bisa lihat lu kuat banget di act out, ya kan? Kayaknya semua orang sepakat itu. Yang jadi masalah adalah di season 6 ini yang kuat act out banyak. Dan yang lain punya substance gitu. Ada sesuatu di dalam act out-nya yang kalau act out-nya dicabut, kondisinya tetap lucu. Karena kuat di materinya. Materi yang kuat, punchline itu kan penekanannya ya. Kalau kita mau tekankan lewat act out, si joki itu mau ditekankan lewat act out, bisa. Tapi materi yang bagus, itu belum nyampe ke act out-nya, udah lucu. Lu cabut act out-nya, lucu gitu. Nah ini yang jadi masalah. Lu harus cari dasar yang lebih kuat sebagai pendukung act out itu. Sebagai orang yang punya mazhab yang sama malu, kuat di act out, gue sadar itu. Penonton tuh senang sama energi lu, gue rasa, bukan senang sama materi lu. Penonton senang sama bebanciannya lu, bukan sama materi lu. Orang Indonesia pada dasarnya emang senang bebancian. Iya bener, makanya banyak di TV. Jadi kan lu gak mau lolos hanya dengan bebancian kan, lu pengen lolos karena lu adalah komika yang kuat, yang solid gitu, yang punya dasar yang bagus. Nah itu mesti ditunjukin. Kalau lu mau berkompetisi, setidaknya harus menyisakan sesuatu yang menyenangkan di benak orang. Dan kalau lu dijejerin sama 16 orang, gak terasa apa-apa gitu. Moga-moga bertahan minggu depan ya, thank you. Halo guys, yang belum subscribe YouTube Stand Up Kompas TV bisa subscribe. Kalau yang punya PC, di sini. Kalau yang pakai handphone, jangan lupa ya, Anak Kompas TV